Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Komaria dengan NIM 185201105. Di sini saya akan memaparkan hasil pengerjaan modul 9, yakni tentang penyelesaian audit. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita kepada pembahasannya. Yang pertama akan kita bahas adalah daftar jurnal koreksi dan reklasifikasi tahun 2018 Keputusan. Nah, di sini kita langsung masukkan modul-modul yang sebelumnya sudah kita kerjakan. Di sini ada modul 2, koreksi double pencatatan PT Krakatau. Kemudian ada koreksi salah catat PT Usaha Lancar, koreksi atas mencatat barang yang belum sampai ke PT Sejahtera, ada koreksi reklasifikasi salah catat piutang, ada koreksi mencatat kerugian atas penghapusan piutang PT Tempo, kemudian ada beban piutang tak tertagih, ini koreksi piutang tak tertagih PT Orientasi, kemudian ada koreksi atas keuntungan selisih kurs. Nah, selanjutnya itu modul 3, di sini ada jurnal koreksi untuk barang jadi Rukovin SP500 yang dititipkan konsinyasi PT Unicom, kemudian ada koreksi atas barang jadi yang dipromosikan, ada koreksi upah buruh pabrik yang belum dibayarkan, ada koreksi bahan baku polivinil yang dicuri, kemudian ada koreksi untuk pembelian bahan baku yang belum dibukukan, ada koreksi untuk mencatat pembelian bahan baku PS yang belum dicatat pada tanggal 31 Desember 2018. Selanjutnya modul 4, di sini ada koreksi selisih piutang, perhitungan piutang, ada biaya yang belum direimbursement, ada koreksi salah catat utang usaha PT Berkat, kemudian ada koreksi penolakan clearing nomor 1526751. Kemudian di sini ada koreksi penerimaan utang yang belum dicatat, ada koreksi beban administrasi bank, ada koreksi kesalahan pencatatan penerimaan piutang PT Nuansa, kemudian ada koreksi biaya administrasi giro bulan Desember, kemudian ada koreksi penolakan clearing PT Lestari, dan terakhir koreksi penarikan overdraft. Selanjutnya modul 5, ini ada beban sewa, koreksi jurnal sewa ruko 2 bulan, ada koreksi jurnal sewa ruko PT Mangga 21 bulan, kemudian ada koreksi utang pajak perpanjangan sewa ruko PT Betawi Land, kemudian ada koreksi beban asuransi bangunan 9 bulan, ada koreksi beban asuransi perabot dan peralatan selama 9 bulan, ada koreksi beban asuransi kendaraan bermotor selama 7 bulan, koreksi beban asuransi persediaan belum diakui selama 6 bulan. Nah, selanjutnya untuk modul 6, di sini ada koreksi pencatatan dividen PT Piglet dan PT Puh, ada koreksi pembagian laba PT Piglet yang belum dicatat, kemudian ada reklasifikasi aset, ada koreksi PBB tahun ini modul ke-7, ada koreksi PBB tahun 2018, kemudian ada koreksi PPN yang bangunan yang dibangun sendiri sebesar 2%, kemudian ada koreksi pembelian kendaraan. Di sini koreksi pembelian kendaraan yang dengan cara tukar tambah, ada reklasifikasi kendaraan bermotor ke aset tetap sewa pembiayaan, kemudian ada koreksi atas bunga utang sewa yang belum dicatat, kemudian ada koreksi pencatatan PPNBM dan beban lainnya, ada koreksi pencatatan penyusutan aset tetap sewa pembiayaan tahun 2018, kemudian ada koreksi atas penjualan komputer wireless pada tanggal 23 Desember 2018,
ada koreksi akumulasi penyusutan, kemudian ada reklasifikasi utang sewa pembiayaan jangka panjang ke jangka pendek. Nah, di sini ada koreksi beban gaji yang dicatat sebagai beban lain-lain. Kemudian ada jurnal koreksi beban komisi perjalanan dan akomodasi selama tahun 2018. Ini untuk yang modul 8. Di sini ada koreksi beban gaji, ada koreksi beban komisi perjalanan dan akomodasi, ada koreksi jamuan pembelian telepon genggam, ada koreksi penjualan kardus bekas, ada koreksi untuk pembayaran RS atas pengobatan anak kandung Bapak Wensan. Kemudian ada koreksi selisih PPh 21 yang belum disetor pada bulan Desember 2018. Ada koreksi untuk mencatat PPh 23 atas jasa profesional sebesar 20% dari 2 juta. Nah, setelah kita mengelompokkan akun-akun kepada pos-pos yang sudah ada, setelah kita masukkan jurnal koreksinya, kemudian kita kelompokkan kepada pos-posnya. Dan selanjutnya kita akan membahas neraca yang aset. Nah, di sini kas dan setara kas kita peroleh dari modul 4 halaman 82. Nah, di sini sebesar Rp75.184.050. Nah, untuk investasi jangka pendek kita ambil dari modul 4 halaman 92. Sebesar Rp1.719.500.000. Untuk piutang usaha kita ambil dari modul 2 halaman 23. Sini sebesar Rp12.187.673.240. Untuk piutang lain-lain kita ambil di modul 2 halaman 21. Sebesar 85 juta. Dan di sini persediaannya Rp2.221.278.700. Untuk beban dibayar di muka kita ambil dari modul 3. Maaf. Untuk persediaan kita ambil dari modul 3 halaman 48. Untuk beban dibayar di muka kita ambil dari modul 5 halaman 100. Di sini sebesar Rp53.866.667. Nah, di sini kita bisa lihat kenaikannya dari tahun sebelumnya sebesar laba di sini kita bisa lihat kas dan setara kasnya per audit 31 Desember 2018 dikurangi dengan per audit 31 Desember 2017. Nah, sehingga bisa kita lihat ini kenaikannya sekitar 90% untuk kas dan setara kasnya. Untuk investasi jangka pendeknya kenaikannya 42,96%. Untuk piutang usahanya kenaikannya sekitar 43,42%. Untuk piutang lain-lain sekitar 30,77%. Persediaannya naik 50,50%. Dan beban dibayar di muka naik 34,67%. Nah, ini di sini nominalnya dan ini presentasenya. Nah, setelah kita jumlahkan total aset lancarnya sebesar Rp16.842.502.657.
Nah, di sini investasi pada entitas asosiasi kita ambil dari modul 6 halaman 105 sebesar 425.200.000. Nah, untuk aset tetap kita mengambil dari modul 7 halaman 114. Di sini harga perolehannya sebesar 6.958.756.433 dikurangi dengan 9 akumulasi penyusutannya 937.470.600 rupiah. Nah, harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan sama dengan nilai buku. Nah, di sini nilai bukunya bisa kita lihat sebesar 6.021.285.000. Nah, kemudian kita jumlahkan total asetnya sebesar 23.295.747.990. Selanjutnya kita akan membahas kewajiban dan ekuitas. Nah, di sini tidak ada perubahan di pinjaman bank dan cerukan. Untuk utang usaha, di sini ada kenaikan. Utang usaha ini bisa kita ambil dari modul 3 halaman 60. Kemudian untuk utang lain-lain, kita bisa lihat di neraca klien buku 1 halaman 13 sebesar 191.193.058. Untuk utang pajaknya kita bisa lihat di modul 8 halaman 127. Di sini sebesar 1.021.201.662. Biaya yang masih harus dibayarkan ini ada di jurnal koreksi modul 3 halaman 53. Di sini sebesar 15 juta. Ada utang bank sebesar 1.299.438.759. Kemudian ada utang sewa pembiayaan sebesar 20.480.000. Ini kita bisa lihat di modul 7 halaman 117. Sehingga di sini bisa kita lihat nominal kenaikannya dan di sini presentasenya. Nah, untuk utang sewa pembiayaan di sini mengalami penurunan. Kemudian kita jumlah total kewajiban jangka pendeknya. Sehingga totalnya sebesar 4.026.239.579. Untuk kewajiban jangka panjangnya, di sini kita bisa lihat utang banknya 10.175.374.444. Kemudian utang sewa pembiayaannya 84.480.000. Dan di sini kita bisa melihat di modul 7 halaman 119. Total kewajiban jangka panjangnya sebesar 10.854.444. Untuk ekuitasnya modal saham nilai nominal 2.200.000 per saham. Nah, ini kita bisa lihat per tahunnya modal sahamnya sama 2.220.000.000. Nah,
ditambah dengan saldo labanya 6.769.025.008 rupiah. Sehingga total ekuitasnya sebesar 8.989.025.008 rupiah. Nah, untuk saldo laba ini kita mengambil dari hasil penjumlahan saldo laba dari tahun sebelumnya. Dan selanjutnya, di sini ada laporan laba rugi. Nah, di sini penjualan sebesar 42.753.834.000. Nah, untuk penjualan kita bisa melihat di modul 7. Maaf, kita bisa lihat di modul 2 halaman 38 di PL1. Di sini bisa kita lihat per audit 31 Desember 2018 dan 17 mengalami kenaikan sebesar 12 miliar sekian, sehingga persentasenya 39,62%. Untuk beban pokok penjualannya, kita bisa lihat di modul 3 halaman 73 di PL2, bisa kita lihat mengalami kenaikan sebesar 8 miliar sekian, sehingga presentasenya 33,34%. Lalu kita penjualan dikurangi dengan beban sehingga diperoleh 574.736.041 rupiah. Kemudian kita kurangkan dengan beban usaha yang ada di modul 8 halaman 125 PL3 sebesar 2.740.694.225. Nah, sehingga laba usahanya 6.834.041.816 rupiah. Nah, bisa kita lihat di sini kenaikannya, di sini persentase penurun ke nominal kenaikannya, dan di sini persentase kenaikannya. Selanjutnya untuk pendapatan dan beban lain-lain, di sini ada jurnal koreksi modul 7 halaman 115 sebesar 4.629.000. Kemudian di sini ada laba rugi valuta asing sebesar 120.500.600. Di sini juga ada pendapatan bunga sebesar 9.696.765. Kemudian ada beban bunga sebesar 2.101.607.415. Kemudian di sini ada beban. Kemudian kita jumlahkan beban lain-lain. Netonya sebesar 2.209.911.250, sehingga ketemu laba sebelum pajaknya sebesar 4.624.103
Maaf, 4.624.130.566. Beban pajak penghasilannya sebesar 1.074.877.892, sehingga laba netonya ketemu 3.549.252.674. Nah, di sini untuk perbandingan neraca di tahun 2017 dan 2018. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, dan di sini 2018 antara aset dan kewajibannya, aset dan kewajiban dan ekuitasnya kurang balance, karena mungkin ada beberapa akun yang belum dimasukkan ke pos-posnya karena kurangnya ketelitian saya dalam mengerjakan. Mungkin harus ada koreksi ulang. Di sini kurang balance, selisihnya Rp20.628.959. Nanti akan saya koreksi lagi. Kita lanjut ke perbandingan laba rugi 2017 dengan 2018. Seperti yang sudah dijelaskan tadi. Dan di sini perbandingannya. Selanjutnya, setelah laba netonya ditemukan, kita masukkan ke laporan ekuitasnya. Yang bisa kita lihat, ini sini saldo laba per akhir tahunnya, kemudian ditambah dengan laba netonya. Untuk saldo laba 31 Desember 2018 sebesar Rp6.079.025.008. Lalu kita masukkan ke sini saldo laba. Nah, untuk jumlah modal saham dan saldo labanya sebesar Rp8.969.025.008. Ini bisa kita lihat di buku 1 halaman 223 untuk yang tahun lalu. Nah, selanjutnya laporan arus kas. Nah, arus kas dari aktivitas operasi itu ada penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp418.834.834.000, kemudian dikurangi dengan pembayaran kepada pemasok Rp33.173.699.959, kemudian dikurangi pembayaran kepada karyawan dan lain-lain Rp2.532.754.289, sehingga arus kas neto yang diperoleh dari
aktivitas operasi sebesar 6.712.386.752. Kemudian untuk aktivitas investasi bisa kita lihat di sini ada pembayaran untuk pembelian aset tetap sebesar 6.221.285.833. Kemudian untuk arus kas dari aktivitas pendanaan di sini ada pinjaman bank sebesar 461.654.596, ada sewa pembiayaan 104.848.235, ada penerimaan dari penerbitan saham sebesar 944.700.000. Kemudian di sini penerimaan dari penerbitan saham dikurangi dengan pinjaman bank dan sewa pembiayaan, sehingga arus kas neto yang diperoleh dari aktivitas pendanaan sebesar 378.197.169. Nah, kemudian di sini arus kas awal tahunnya 67.695.350 yang diperoleh dari kas dan setara kas akhir tahun 2017. Nah, kemudian kita hitung dari arus kas aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan, kemudian kas dan setara kas awal tahunnya ditemukan sebesar 75.184.050 rupiah kas dan setara kas di akhir tahunnya, sehingga di sini mengalami kenaikan sebesar 7.484.700 rupiah. Selanjutnya, kita akan membahas catatan atas laporan informasi keuangan. Ya, di sini informasi yang mendukung pos-pos laporan keuangan. Yang pertama, kas dan setara kas. Nah, kita bisa lihat untuk yang tahun 2017, kita bisa lihat di buku 1 halaman 15. Untuk yang 2018, kita bisa melihat di buku 2 halaman 82. Dan di sini kas besarnya sebesar 22.900.000, sedangkan pada tahun 2017 80 juta. Untuk kas kecilnya di sini 2018 sebesar 1.800.000, untuk yang 2017 di sini 2 juta. Kemudian Bank CAB di sini 13.391.410. Untuk yang 2017 di sini 57 juta. Untuk yang Bank Lopo 2018 37.092.640, sedangkan tahun 2017 695.350. Bisa kita lihat di sini jumlahnya 75.180.050 rupiah. Untuk yang aset lancar yang dibatasi penggunaannya, di sini kita bisa lihat di buku 1 halaman 122 untuk yang tahun 2017. Untuk yang tahun 2018 kita bisa lihat di buku 2 halaman 92. Di sini PT Bank CAB Jakarta pada tahun 2017 sebesar 1 miliar. Aset lancarnya untuk yang 2018 sebesar 1.450.000.000.
Kemudian selanjutnya investasi pada saham. Di sini kita bisa lihat di buku 2 halaman 93. Saham yang diperdagangkan PT Gudang Jakarta sebesar 167.500.000, PT Garam Jakarta di sini 102 juta, sehingga jumlahnya 269.500.000. Untuk piutang usaha pada pihak ketiga, di sini 2017 sebesar 8.947.922.298, dan 2018 12.987.673.240. Nah, untuk piutang usaha, di sini manajemen berkeyakinan bahwa semua piutang dapat tertagih sehingga penyisihan piutang ragu-ragu nihil. Untuk persediaan, di sini ada persediaan barang jadi, ada persediaan barang dalam proses, persediaan bahan baku, dan bahan pembantu. Jumlah keseluruhan persediaan di sini 2.778.278.278.700 rupiah. Nah, di sini kita bisa lihat di buku di buku 2, di sini di modul 3 tentang persediaan barang, perincian barang jadi, barang dalam proses, bahan baku, dan bahan pembantu. Nah, perusahaan berkeyakinan bahwa seluruh persediaan dapat digunakan dalam kegiatan usaha normal. Nah, untuk selanjutnya, investasi pada entitas asosiasi. Di sini ada PT PO sebesar 100 juta atas kepemilikan 10%. Kemudian ada PT Piglet sebesar 325.200.000. Kepemilikannya 30%. Nah, sehingga jumlahnya 425.200.000. Perusahaan mendapat dividen atas investasi yang dilakukan pada entitas asosiasi. Adapun dividen tersebut dapat diperinci sebagai berikut. Nah, ini bisa kita lihat di buku 1 halaman 153. Ada PT PO sebesar 20 juta, ada PT Piglet 16 juta, sehingga totalnya 36 juta. Selanjutnya aset tetap. Nah, di sini untuk nilai perolehan tanah karena tidak ada penambahan sehingga saldo akhirnya tetap 2 miliar. Untuk bangunan ada tambahan 1.600.000.000 sehingga saldo akhirnya berubah menjadi 2.950.000.000. Kemudian mesin dan peralatan ada tambahan sebesar 400 juta sehingga saldo akhirnya berubah menjadi 820 juta. Untuk kendaraan bertambah 400 juta. Dan di sini saldo akhirnya menjadi 950 juta. Kemudian
ada peralatan kantor. Di sini ada tambahan 106.490.000 dikurangi dengan 1 juta sehingga saldo akhirnya 188.881.000. Nah, untuk akumulasi penyusutannya kita bisa lihat untuk bangunan di sini ada tambahan 80 juta sehingga saldo akhirnya berubah menjadi 215 juta. Untuk mesin dan peralatan di sini saldo akhirnya berubah menjadi 146 juta. Kendaraan berubah menjadi 504.349.000. Untuk peralatan kantor berubah menjadi 72.121.600 rupiah. Kemudian nilai bukunya, nah di sini bisa kita lihat antara 2017 dengan 2018. Sehingga jika kita jumlahkan, nah di sini nilai bukunya kita peroleh dari nilai perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutannya. Karena tanah tidak ada akumulasi penyusutannya, sehingga tetap 2 miliar. Untuk bangunan 2.950.000.000 dikurangi dengan 215 juta sehingga ketemu 2.735.000.000. Mesin dan peralatan 820 juta dikurangi dengan 146 juta sehingga ketemu 674 juta. Untuk kendaraan 908.000 dikurangi dengan 504.349.000 sehingga ketemu di sini 430.559. Nah, terakhir untuk peralatan kantor di sini 188.881 dikurangi 72.121.600 sehingga di sini nilai perolehan dikurangi dengan sehingga ketemu 116.759.400 rupiah. Nah, beban penyusutan yang dibebankan dalam beban pokok produksi dan beban usaha masing-masing sebesar 209.500.000 dan aset tetap dijamin dengan asuransi kerugian kebakaran kecuali kendaraan bermotor dengan asuransi Alurix. Nilai jaminan sebesar 3 miliar untuk tahun 2018 dan 1 miliar untuk tahun 2017. Perusahaan berpendapat bahwa asuransi tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian yang terjadi dari risiko tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas utang usaha. Nah, utang usaha pihak ketiga. Di sini, untuk tahun 2017 kita bisa lihat di buku 1 halaman 223 dan untuk 2018 kita bisa melihat di buku 2 halaman 60. Dan bisa kita lihat perbandingan antara 2017 dengan 2018. Selanjutnya perpajakan. Utang pajak
terdiri atas untuk yang 2017 kita bisa lihat di buku 1 halaman 16. Untuk yang 2017 untuk yang 2018 kita bisa lihat di buku 2 halaman 127. Untuk PPh pasal 21-nya sebesar 19.928.359. Untuk PPh pasal 23 sebesar 400.000 dan PPh pasal 25-nya di sini 983.600.6.800 rupiah. PPh pasal 29-nya tidak ada, pajak pertambahan nilainya PPN-nya sebesar 17.806.503, sehingga total keseluruhan utang pajaknya sebesar 1.021.141.662. Perhitungan pajak. Kemudian selanjutnya perhitungan pajak penghasilan, rekonsiliasi antara beban pajak penghasilan dengan hasil perhitungan laba menurut laporan keuangan sebelum pajak penghasilan dan tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut. Untuk yang tahun 2017, kita bisa lihat di buku 1 halaman 224. Dan untuk yang 2018, kita bisa lihat di buku 1 halaman 173. Nah, selanjutnya utang bank. Nah, utang bank ini kita bisa lihat di buku untuk yang 2018. Ini kita bisa lihat di buku 2 halaman 142. Rinciannya, utang bank jangka pendeknya 1.299.438.759. Kemudian utang bank jangka panjangnya 10.175.357.444. Sehingga total keseluruhan utang banknya sebesar 11.474.796.203. Nah, utang bank ini mendapat fasilitas dari Bank CAB dengan tingkat bunga 2,25%. Utang bank jangka panjang dan fasilitas penarikan dari Bank CAB berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, tanah dan mesin pabrik. Yang kedua, jaminan personal dari seluruh pemegang saham. Dan beban bunga yang dibebankan dalam laporan laba rugi tahun berjalan untuk tahun 2018 dan 2017 masing-masing sebesar 2.101.607.415 dan 1.886.400.000. Selanjutnya kita akan ke modal saham. Nah, rincian pemilikan saham pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2018 adalah sebagai berikut. Nah, ini untuk perinciannya kita bisa melihat di buku 1, halaman 17. Untuk pemegang sahamnya ada di PT SWAT, PT TAPE, Ibu Melinda. Nah, untuk PT SWAT di sini 500 lembar, presentasenya 50%, nominalnya 1.100.000.000. Untuk PT TAPE 450 lembar, presentasinya 45%, sehingga nominalnya 999 juta. Untuk Ibu Melinda 50 lembar, sehingga presentasinya 5%, dan nominalnya 111 juta. Jumlah keseluruhan lembarnya di sini ada 1.000 lembar, presentasinya, sehingga total keseluruhannya 2.220.000.000 rupiah. Nah, selanjutnya beban pokok penjualan. Nah, untuk beban pokok penjualan di sini bisa kita lihat ada bahan baku dan penolong, ada persediaan
Ini kita bisa lihat di buku 2 halaman 155. Untuk rinciannya. Nah, di sini sehingga ditemukan beban pokok penjualannya 33.979.959. Nah, selanjutnya ada beban usaha. Di sini ada rincian dari beban usaha. Untuk yang 2017 kita bisa lihat di buku 1 halaman 106, di buku 1 halaman 16. Untuk yang 2018 kita bisa lihat di buku 2 halaman 125. Sehingga bisa kita lihat dari rincian beban usahanya, total dari beban usaha sebesar 2.474.021.752 rupiah. Untuk yang 2017 sebesar 1 miliar. Sekian. Nah, terakhir pengungkapan lainnya. Nah, informasi kurs mata uang asing. Untuk nilai tukar dolar Amerika Serikat terhadap rupiah pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia adalah sebesar 15.000 dan 13.000 untuk US dollar. Tanggal penyelesaian laporan keuangannya, Direksi bertanggung jawab atas penyajian dan pengungkapan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018. Nah, yang disusun dan diotorisasi pada tanggal 30 Maret 2019.